Kisah detik-detik wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul terakhir yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna agama-agama samawi sebelumnya. Beliau merupakan satu-satunya manusia yang diutus menjadi Rasul oleh Allah dengan kesempurnaan akhlaknya. Beliau juga merupakan qudwah bagi seluruh umat manusia dari masa ke masa. Kepergian Nabi Muhammad di usianya yang ke-63 tahun lebih 4 hari, sungguh meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi para sahabat dan seluruh umat Islam. Berikut adalah sinopsis detik-detik wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke haribaan ilahi. Wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikutip dari buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Nabi Muhammad telah menunjukkan tanda-tanda perpisahan ketika beliau sedang melaksanakan haji wada. Dan setelah itu, kesehatan Nabi Muhammad sudah mulai menurun. Awal bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah pergi ke Uhud. Beliau sholat atas orang-orang yang mati syahid seperti orang yang hendak berpisah dengan orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Saat itu beliau naik ke atas mimbar dan berpidato, "Sesungguhnya aku lebih dahulu meninggalkan kalian, karena aku menjadi saksi atas kalian, dan demi Allah aku benar-benar akan melihat tempat kembaliku saat ini. Aku telah diberi kunci-kunci gudang dunia atau kunci-kunci dunia, dan demi Allah, aku tidak takut kalian akan musyrik sepeninggalku. Tetapi aku takut kalian akan bersaing dalam masalah ini." Tepat hari Senin, tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriah sepulangnya Nabi Muhammad dari Baqi, dalam perjalanan beliau mengeluhkan sakit di kepala dan suhu tubuhnya meningkat. Nabi Muhammad mengalami sakit selama beberapa hari. Pekan terakhir masa sakitnya beliau memutuskan untuk pindah ke rumah istri kesayangannya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tepat 5 hari sebelum wafat, suhu pada tubuh beliau semakin tinggi. Lalu beliau bersabda, "Guyurkan air dari manapun ke tubuhku, agar dapat menemui orang-orang dan memberikan nasihat kepada mereka." Setelah merasa agak ringan, beliau pun masuk ke dalam masjid dengan kondisi kepala yang terikat, lalu beliau duduk di atas mimbar dan berpidato di hadapan orang-orang yang duduk di hadapan beliau. Hari Kamis, tepat 4 hari sebelum kepergiannya, sakit yang diderita oleh Nabi Muhammad tidak kunjung membaik. Di tengah sakitnya, Nabi Muhammad tetap mengimami salat 5 waktu. Namun, menjelang salat Isya kondisi Nabi Muhammad semakin bertambah parah, sehingga beliau tidak sanggup lagi untuk pergi ke masjid. Dan beliau meminta Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam. Hadits yang menggambarkan wafatnya Nabi Muhammad. Terdapat beberapa riwayat dalam literatur hadits yang menggambarkan perihal wafatnya Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah berkata, ketika Rasulullah sakit parah pada saat wafatnya, dia memasukkan tangan kanannya ke dalam air, kemudian dia menciumnya dan mengusapkannya ke wajahnya, lalu berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah." Sesungguhnya kematian memang memiliki rasa sakit. Hadits riwayat Al-Bukhari. Hadits tersebut menggambarkan kondisi Nabi Muhammad yang sedang mengalami sakit parah dan bagaimana cara beliau menghadapinya dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dikutip dari buku yang sama, karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, tibalah di detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah di pangkuan istri kesayangannya, Sayyidah Aisyah. Hembusan nafas terakhir Rasulullah. Di detik-detik terakhir, Sayyidah Aisyah menarik tubuh Rasulullah ke pangkuannya. Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa ini adalah limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Karena Rasulullah meninggal pada saat hari gilirannya, berada di rumahnya, berada dalam rengkuhan dadanya, dan Allah menyatukan ludah beliau dan ludah istri kesayangannya itu. Ketika Abdurrahman bin Abu Bakar masuk, Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah melirik siwak yang ada pada tangan sahabat beliau tersebut. Dan Sayyidah Aisyah pun menawarkan kepada beliau untuk menggosokkan siwak itu ke mulut Rasulullah. Beliau pun mengiyakan dengan isyarat kepala. Digosokkanlah siwak itu perlahan pada mulut beliau. Kemudian, Rasulullah mencelupkan kedua tangannya ke dalam bejana berisikan air,
yang ada di dekat tangannya dan diusapkanlah ke wajahnya seraya bersabda, tiada ilah selain Allah. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Setelah bersiwak, kemudian beliau mengangkat tangan atau jari-jarinya dan mengarahkan pandangan ke langit-langit rumah. Terlihat bibir beliau bergerak-gerak seperti mengucapkan sesuatu. Sayyidah Aisyah pun sempat mendengar apa yang beliau ucapkan. Rasulullah berkata, bersama orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka dari para nabi, sadikin, syuhada, dan syalihin. Ya Allah, ampunilah dosaku dan rahmatilah aku. Pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi ya Allah, kekasih yang maha tinggi. Rasulullah mengulang kalimat tersebut sebanyak 3 kali dan seketika tangan beliau melemah. Saat sudah memasuki waktu duha dan cuaca sudah terasa panas, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Rasulullah berpulang kepada kekasih yang maha tinggi, kembali ke haribaan ilahi. Rasulullah tutup usia pada tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di Madinah, Arab Saudi. Demikian kisah wafatnya Rasulullah, Nabi terakhir dan penutup di antara nabi-nabi. Terima kasih telah mendengarkan kisah Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang mendengarkan mendapat rahmat dan hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe agar channel ini tidak berhenti dalam menebarkan kisah dan sekitar agama Islam. Amin.